Aduh. Ayo, ayo, kenyang fufu fafa, kenyang fufu fafa sekarang juga. Ayo, ayo, kenyang fufu fafa. Pak Rizik, Pak Rizik. Iku jenengan lo ngapain? Pak Rizik, itu di acara Mauludan. Pak Rizik, ge. Mauludan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang katanya kakek ente. Terus ngapain? Ngapain? Hah? Terus ngapain? Ngapain? Hah? Mau ganyang fufu fafa itu lo ngapain? Masih banyak orang, nggak usah ganyang fufunya fafa. Aduh, sampai aku ngomong kelepotan. Ya Allah, Pak Rizik. Itu kan acara Mauludan ya. Harusnya ya menceritakan kisah-kisah Nabi, ya terutama kisah Nabi Muhammad, kan begitu ya. Betapa bahagianya seisi alam semesta atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kakek aneh, kan begitu. Aduh. Ya diceritakan toh gimana kisah-kisah beliau. Jangan ada yang turun apapun yang terjadi. Nah, singkat cerita, pada perang pertama terjadi pukulan pertama, pasukan musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan terpukul mundur. Jadi mereka dikejar-kejar oleh umat Islam. Di belakang sekali pasukan perempuan Hindun dan kawan-kawan yang ngegeprakin laki-laki kafir supaya jangan lari, memprovokasi untuk terus maju. Tapi mereka sudah terlanjur, mereka lari diporak-porandakan oleh pasukan Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu ini lari tunggang langgang yang di Bukit Rumat melihat bahwa orang-orang kafir ini sudah kalah. Orang-orang kafir sudah kalah. Akhirnya mereka berselisih. Sebagian bilang jangan turun, Nabi pesan apapun terjadi jangan turun. Tapi sebagian mengatakan enggak, itu pesan Nabi, kalau perang belum selesai jangan turun. Kalau udah selesai, udah menang, kita turun. Nah akhirnya yang dari gunung sebagian besar, bukit kecil ini turun rame-rame. Nah tujuan mereka turun, ya ikhwan, untuk ikut mengejar orang-orang kafir tadi. Tapi apa yang terjadi? Begitu mereka turun, mereka kejar orang-orang kafir, ternyata ada pasukan Khalid bin Walid datang. Saudara, pasukan Khalid bin Walid datang berputar lewat daripada belakang Bukit Rumat ini, sehingga pasukan Khalid bin Walid ada di belakang orang Islam. Nabi Sayyidina Hamzah perang lawan orang kafir. Yang di bukit turun, saudara. Nah kemudian pasukan Khalid bin Walid muter, dia bawa pasukan, dia hajar umat Islam dari belakang, sehingga umat Islam porak-poranda. Nabi kita terluka, bahkan beredar berita kalau Nabi sudah terbunuh. Begitu dengar kabar Muhammad mati, itu mental para sahabat jatuh, ya ikhwan. Karena mereka pikir Nabi sudah jatuh. Dan saat itu sebagian sahabat termasuk Abu Bakar Siddiq memeluk badan Nabi. Badan mereka semua dijadikan sebagai perisai. Jadi anak panah, tombak, sabetan pedang, itu semua banyak mengenai para sahabat yang melindungi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam memakai strategi maju selangkah, mundur 3 langkah, maju selangkah, mundur 3 langkah, sampai Nabi terhimpit di balik bukit, ya ikhwan. Terhimpit di balik bukit, naik ke atas bukit, para sahabat orang kafir terus mendesak untuk menghabisi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini Sayyidina Ali dan sahabat berbaris menjaga pintu tersebut, jangan sampai orang kafir masuk ke dalam selah bukit. Ada selah bukit di belakang kita. Singkat cerita, begitu Nabi sudah terdesak,
Orang kafir sudah di puncak kemenangan. Tiba-tiba ada berita bahwa ada pasukan Nabi yang lain dari kota Madinah ini sedang menuju ke Uhud. Begitu dengan berita, Abu Sufyan menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, ya masyarakat Quraisy, kita sudah menang. Kita mundur sebelum kita yang dijepit oleh umat Islam. Jadi yang ada di benak orang-orang kafir, Nabi ke pojok sana, dari sini ada pasukan lagi, sehingga mereka nggak mau kejepit, ya ikhwan. Akhirnya mereka mundur. Nah, jadi isu tersebut menguntungkan Nabi dan kaum muslimin. Nah, dari situ Nabi SAW, orang-orang kafir ini bergeser, mereka menuju Humra'ul Asad, sementara Nabi dan para sahabat kembali ke kota Madinah. Nah, apa perang Uhud sudah selesai? Belum. Besoknya terjadi perang Humra'ul Asad. Besoknya umat Islam menang tanpa pertempuran, karena orang-orang kafir tunggang langgang lari menuju Mekah. Kenapa? Nabi dari Madinah dikumpulkan sahabat yang ikut perang Uhud. Kata Nabi, ini orang-orang kafir akan menyerbu Madinah. Sebelum mereka serbu Madinah, kita mesti usir mereka supaya mereka tidak menyerbu Madinah. Nabi bentuk kelompok kecil. Satu kelompok 5 orang, 6 orang. Setiap regu harus mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Kemudian malamnya Nabi berangkat ke Humra'ul Asad. Di sana orang kafir lagi pesta kemenangan. Sahabat disebar di titik-titik. Ada ratusan titik. Setiap titik 5 orang. Setiap 5 orang kumpulkan kayu bakar yang banyak. Tunggu malam. Semua mesti sembunyi, tunggu matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, setiap titik wajib bikin api sebesar-besarnya. Begitu matahari terbenam, api dipasang, di mana-mana besar. Abu Sufyan yang lagi pidato kemenangan mengatakan apa? Ya masalah Quraisy, lihat itu api di depan kita semua. Ini satu titik api sebesar ini, aku perkirakan ada 1.000 sampai 2.000 pasukan. Menyusahkan memantau kesehatan Anda saat berolahraga? Hanya 611, aku perkirakan ada 1.000 sampai 2.000 pasukan. Diceritakan gimana kisah-kisah beliau gitu. Yuk ngapain? Malah fufu fafa itu. Aduh. Oh, itu ya. Yang datang ya, para muhibbinya dan para pembelanya itu pasti dapat barokah itu. Pasti itu dapat barokah. Makanya para muhibbin ya, muhibbin ya dari kalangan mana saja lah para muhibbinnya ya, pembelanya itu ya. Oh, ikuti ini imam kalian ya. Kalau kalian nggak mengikuti caranya Bapak Rizik, kemuhibbinannya kalian perlu dipertanyakan. Berarti masih abal-abal. Jadi Pak Rizik. Jadi kalau pengen dapat barokah, ikuti ya. Ikuti itu pokoknya. Ikuti apa yang dilakukan imam kalian. Imam besar. Iki lho piye? Wong maulutan kok malah malah fufu fafa. Fufunya Fafa dibawa ke situ, mau diganyang. Ngapain? Sumpah lo perutku sakit. Ngapain fufunya Fafa dibawa ke maulidan di situ? Masih banyak orang mau ganyang fufunya Fafa. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh ya Allah. Wahabi kau, laknatullah kau, gak dapat syafaat kau, apalagi dilamar Habib. Woi, emang syafaat milik kalian? Emang syafaat milik kelompok kalian? Emang syafaat milik kakek moyang kalian? Emang syafaat milik junjungan kalian?
yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi itu. Ya, jadi kalau ingin mendapat syafaat itu harus nyium kakinya begitu. Kalau cara jalan kayak gini itu memang apa ya, kalau di pondok itu memang begitu. Ya, kayak jalannya gimana sih, pokoknya tahu sendirilah. Itu lumrah ya. Itu lumrah. Terus cium tangan, itu lumrah. Tapi kalau sudah mencium kakinya, naudzubillah min dzalik, subhanallah ya Allah. Hah? Di pondok itu enggak ada ajaran seperti itu. Kalau memang jalan jalannya kayak pokoknya tahulah itu normal, nggak apa-apa ya, masih wajar lah. Terus salim dengan mencium tangannya itu masih wajar. Kalau sampai mencium kakinya itu yang nggak wajar, di luar kewajaran gitu ya. Ya. Jadi untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu nggak harus mencium-cium kakinya seperti itu. Ngaku cucu Nabi tapi nggak ada bukti gitu loh ya. Buktikan dulu gitu loh. Masa cucu Nabi kok takutnya sama tes DNA? Bukan takut sama Tuhannya. Aneh kan? Terserah kamu ya mau ngomong Wahabi kau yuk ngerti ya Wahabi ku apa? Ngerti ya Wahabi ku? Laknat. Nggak dapat syafaat, nggak masalah. Nggak dapat syafaat dari kakek moyangmu tuh nggak masalah. Tapi saya mengharapkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Nabi Muhammad. Begitu. Dengan mencintai zuriyahnya. Siapa zuriyah Nabi? Ya. Zuriyah itu kalau nggak salah diartikan kan cucu. Cucu ya. Bener nggak sih? Rasulullah itu punya cucu 2. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya, bener kan? Nah, kemudian mereka ya, beliau itu Sayyidina Hasan, Sayyidina punya anak ya, banyak. Itu namanya keturunan. Tapi kalau cucu ya cuma Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi kalau ahlul bait ya, maaf ini ya. Aku juga nggak tahu ngaji sih, tahu krungu. Nah, salah yo di lurusno. Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, ya ini kan Sayyidina Ali mantunya Rasulullah. Siti Fatimah anaknya Rasulullah. Kemudian punya anak ini 2, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itulah ahlul bait ada 4. Ya. Gitu. Dia yang di maksud cucu itu ya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kalian ngaku-ngaku cucu, ya wes lah penake ngomong terserah. Sampeyan buktikan kalau kalian itu memang keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Begitu loh. Oke, terima kasih. Dan ada lagi yang bilang, yuk guyumu kayak lampir, woi. Fitnah, woi. Fitnah, woi. Guyune lampir kuwi kan nyaring, merdu, keras. Dan tahu enggak sifatnya lampir? Sifatnya lampir itu tidak mau mengakui kekalahannya dan tidak mau mengakui kesalahannya, ya. Umpama kok diakui gelut perang itu kalah, ya dia akan pergi, tapi sambil ngancam-ngancam, sambil tertawa. Hahaha, awas kamu. Udah kalah, lari, ngancam-ngancam. Apalagi menang begitu juga ngancam. Hahaha, dengan begitu sombongnya dia. Lebih parah kalau dia menang, itu sifatnya lampir. Kalah menang guyu, kalah menang ngancam. Itulah sifat lampir. Udah kalah, ngancam-ngancam gitu. Itulah sifat lampir. Udah ya teman-teman. Kalau ada salahnya mau diluruskan ya teman-teman. Jadi begitulah. Saya ini bukan orang dari pondok, jadi kalau ngomong itu yo sak jeplak gitu ya. Nggak bisa ngomong secara halus seperti orang-orang dari pondok, nggak bisa ya teman-teman. Jadi gitu.
Ya, jadi gak masalah. Saya tekankan lagi, gak masalah gak dapat syafaat dari kakek moyangmu, tapi saya mengharapkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan mencintai ahlul baitnya yang ada 4, ya, dan cucunya Nabi Muhammad itu cuma ada 2, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Oke, itu bukan kalian, buktikan dulu. Jangan dulu ngaku cucu. Buktikan dulu dengan tes DNA-mu. Ternyata takut sama tes DNA daripada Tuhannya, kawan-kawan. Selamat beraktivitas lagi ya teman-teman. Matur suwun nggih. Bakar sebanyak-banyaknya. Kemudian malamnya Nabi berangkat ke Humra'ul Asad. Di sana orang kafir lagi pesta kemenangan. Sahabat disebar di titik-titik. Ada ratusan titik. Setiap titik 5 orang. Setiap 5 orang kumpulkan kayu bakar yang banyak. Tunggu malam. Semua mesti sembunyi, tunggu matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, setiap titik wajib bikin api sebesar-besarnya. Begitu matahari terbenam, api dipasang. Di mana-mana besar. Abu Sufyan yang lagi pidato kemenangan mengatakan apa? Ya masalah Quraisy, lihat itu api di depan kita semua. Ini satu titik api sebesar ini, aku perkirakan ada 1000 sampai 2000 pasukan. Ini ada ratusan. Kita dikepung ini oleh Muhammad. Sebelum kemenangan kita diambil oleh Muhammad, segera kita tinggalkan tempat ini menuju Mekah. Lari tunggang langgang, kemahnya semua ditinggal ya ikhwan. Nah akhirnya Nabi memetik kemenangan. Jadi kalau ditanya perang Uhud, Nabi kalah atau menang? Saudara, belum kalah. Karena perangnya belum rapi. Uhud itu baru episode pertama. Episode kedua dia Humra'ul Asad. Saya mau tanya semua. Kalau perang terus ada orang lari, yang lari menang apa kalah? Yang lari siapa? Kafir. Jadi perang Uhud dan perang Humra'ul Asad, Nabi diberikan kemenangan. Tapi memang dari segi korban, umat Islam banyak korban. 70 sahabat Nabi wafat. Di antaranya Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, kemudian ada lagi Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat di medan Uhud, dan masih ada lagi di sana Abdullah ibn Jahash, yaitu saudara ipar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada 70 syuhada, magamnya yang di pagar. Nah, silakan kita ziarah ke sana. Kita bacakan doa, mudah-mudahan Allah berikan manfaat bibarakatihim. Allahumma anfa'na bibarakatihim wa qinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sirrul Fatihah. Terakhir, kalau mau cerita Uhud panjang sekali ya ikhwan. Nanti tanyakan kepada mutawif-mutawifnya, ustadz-ustadznya yang sudah hafal itu cerita. Hanya saya menyampaikan Abu Sufyan, Ikrimah, Khalid bin Walid pada saat perang Uhud belum masuk Islam. Tapi alhamdulillah kemudian semuanya masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islam, Ikrimah masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, dan akhirnya Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Jamaah sebelah sini. Jamaah sebelah sini. Jamaah sebelah sini. Wahabi kau, laknatullah kau, nggak dapat syafaat kau. Sorry. Apalagi dilamar Habib. Woi, emang syafaat milik kalian? Emang syafaat milik kelompok kalian? Emang syafaat milik kakek moyang kalian? Emang syafaat milik junjungan kalian yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi itu? Ya, jadi kalau ingin mendapat syafaat itu Pak Rizik harus nyium kakinya begitu. jenengan lo ngapain? Kalau cara jalan kayak Pak gini Rizik, itu memang itu di apa ya, acara kalau di pondok itu mauludan. memang begitu Pak Rizik nggih. ya, kayak jalannya gimana sih pokoknya tahu sendiri lah. Itu lumrah. Itu Itu yang lumrah. katanya kakek Terus cium ente. tangan itu lumrah.
Tapi kalau sudah mencium kakinya, naudzubillah min dzalik, subhanallah ya Allah. Mau ganyang fufu fafa itu Di pondok itu ngapain? tidak ada ajaran seperti itu. Masih banyak Kalau memang orang jalan nggak usah ganyang nggak usah jalannya kayak ganyang fufunya pokoknya tahu lah apa-apa. itu normal, nggak apa-apa. Aduh sampai Ya, aku ngomong masih kelepotan. wajar lah. Terus saling Ya dengan Allah. mencium tangannya itu Rizik. masih wajar. Kalau sampai kan acara mencium mauludan, kakinya itu yang nggak ya. wajar, di luar kewajaran. Harusnya ya menceritakan kisah-kisah Nabi ya terutama. Jadi untuk mendapatkan kisah Nabi syafaat Muhammad, dari Rasulullah kan itu nggak gitu, harus mencium-cium ya. kakinya seperti itu. Betapa bahagianya Ngaku cucu seisi Nabi tapi nggak ada alam bukti semesta gitu loh. Ya. atas kelahiran Buktikan dulu, Nabi gitu Muhammad. Masa Shallallahu cucu alaihi Nabi kok wasallam. takutnya sama tes Pakai DNA? aneh. Kan begitu. Bukan takut sama Tuhannya, aneh kan? Terserah kamu, terserah Ya kamu dicerita ya mau ngomong. gimana kisah-kisah beliau. Wahabi kau, koyok ngerti loh Wahabi Diceritakan gua gimana, ngerti gimana ya Wahabi. kisah-kisah beliau gitu. Ayo ngapain? Malah fufu Nah, apa? nggak dapat syafaat, nggak masalah. Nggak dapat syafaat dari kakek moyang itu nggak masalah. Oh, itu ya. Tapi saya mengharapkan yang syafaat datang ya, dari para Rasulullah muhibinnya Shallallahu dan Alaihi para Wasallam. Siapa? pembelanya itu. Nabi Muhammad. Pasti dapat barokah itu. Dengan Pasti mencintai itu dapat zuriyahnya. barokah. Siapa Makanya para zuriyah Nabi? muhibin ya, wes Ya. muhibin ya dari kalangan Zuriyah mana itu saja kalau nggak para salah diartikan muhibinnya kan ya, cucu. pembelanya itu ya. Cucu ya? Bener nggak Ikuti sih? ini imam kalian ya. Rasulullah Kalau itu kalian punya nggak mengikuti cucu dua. caranya Bapak Rizik, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. kemuhibinnya, Ya, beneran. kemuhibinannya kalian Kemudian perlu dipertanyakan. Berarti mereka masih ya ada. beliau itu Sayyidina Hasan, Sayyidina punya Jadi anak ya Pak Rizik, banyak Pak Rizik. itu namanya keturunan. Jadi, Tapi kalau pengen cucu ya dapat cuma barokah, Sayyidina Hasan, Sayyidina ikuti ya. Husain. Ikuti Tapi itu kalau pokoknya, Ahlul Bait, ikuti ya, apa yang Ahlul dilakukan Bait, ya imam maaf ya. kalian. Aku juga nggak tahu Imam ngaji sih, besar. tahu krungu, nah salah Imam yo di besar. lurus no. Imam besar. Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, ya ini kan Sayyidina Ali mantunya Oh, mau Rasulullah. lupa, malah apa Siti malah Fatimah, fufu fafa. anaknya Rasulullah. Fufunya Kemudian punya apa anak ini dibawa ke dua. situ.